Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faiz Rido, NIM 2101020084 dari kelas akuntansi. Dan di sini saya akan memaparkan dari makalah kami dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Sistem Keuangan Indonesia, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Ariski Andrinaldo SE MAK. Moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga, dan yang mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata. Sistem moneter, fungsi utama dari sistem moneter antara lain yaitu memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga cepat. Kedua, sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik menurut undang-undang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih banyak lagi. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter. Juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, maupun bagi masyarakat. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain pertama, mengeluarkan uang kertas dan logam. Kedua, menciptakan uang primer. Ketiga, memelihara dengan cadangan devisa nasional, mengawasi sistem moneter. Bank berdasarkan fungsinya. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di Indonesia. Fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau BI. Yang ketiga, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan suatu dan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial atau komersil bank. Bank berdasarkan kepemilikannya. Bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, yang dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contohnya Bank of America. Bank swasta di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Contohnya aja Bank BCA. Terus bank campuran. Bank campuran itu adalah jenis bank yang kepemilikannya sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh Bank ANZ Indonesia atau ANZ. Bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN. Selanjutnya bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh koperasi. Bank ini juga menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Bank berdasarkan operasionalnya. Bank konvensional atau bank konvensional. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit,
pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bank syariah. Bank syariah adalah bank jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berkaitan dengan bank syariah. Ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan. Satu ya, larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga sama dengan riba. Adalah menurutnya adalah riba itu haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Kita bahas tentang Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank BI itu awalnya bernama The Javas Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia itu memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Tujuan dan tugas. Tujuan tunggal yaitu agar mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang atau jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, terus mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan tugas. Ini masih berlaku pasca UU OJK, namun difokuskan pada aspek makro prudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia ini. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang. Ini sama dengan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan. Satu, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran. Selanjutnya, kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut. Satu yang pertama, dalam nilai tukar tetap berubah devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Yang kedua, dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Dan yang ketiga, dalam sistem nilai tukar uang mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besarnya uang intervensi. Tuh. Terus cadangan devisa. Cadangan devisa adalah pengertiannya dengan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktivitas Bank Indonesia antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan lainnya dalam alutsista astro pada tiap luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di luar negeri. Jenisnya, pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia dilakukan dengan menjual atau membeli atau menempatkan devisa emas atau juga berjangka termasuk pinjaman. Terus azas, Bank Indonesia juga selalu mempertimbangkan tiga azas utama, yaitu dalam skala prioritas, liquidity, keamanan, security, dan tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal atau profitability. Pinjaman PLN atau pinjaman LN. Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pinjaman tanggung jawab Bank Indonesia yang semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan dan memperkuat posisi neraca pembayaran. Penyelenggaraan survei.
Survei berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset, dan survei lain-lainnya. Yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam Pasal 8 huruf B, Bank Indonesia berwenang, yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Ketiga, kewajiban penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas 1. Seorang gubernur, 2. Seorang deputi gubernur senior sebagai wakil gubernur, 3. Minimal 4 orang atau maksimal 7 deputi gubernur dengan gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur. Syarat sebagai Dewan Gubernur: 1. Paling penting yaitu warga Indonesia atau warga negara Indonesia. Yang kedua, harus memiliki akhlak dan moral yang sangat-sangat tinggi, karena akhlak dan moral itu penting. 3. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Itu penting, karena tidak sembarang orang harus memiliki keahlian atau pengalaman untuk bisa terjun ke dalam bidang itu atau bidang tersebut.